Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas Kesultanan Banjar. Awal berdirinya kesultanan ini yakni perebutan tanah antara anggota kerajaan negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Kemudian setelah dia wafat digantikan oleh cucunya. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan? Aduh, please. Kok hening ya? Aduh. Hentikan semua ini. Nah, sekarang kerjakan tugas di buku halaman 45. Ibu tunggu sampai jam istirahat ya. Sembari menunggu siswa mengerjakan soal, Bu Desti berselancar di internet mencari referensi metode pembelajaran yang menarik. Dari berbagai sumber pun ia telusuri secara seksama. Namun, tak lama kemudian bel sekolah pun berbunyi. Setelah itu, Bu Desti pun pergi ke kantor untuk beristirahat. Ada apa, Bu? Begini Bu, setiap saya mengajar di kelas, para siswa ini terlihat lesu. Ada yang mengantuklah di kelas, ada yang saling mengobrol lah. Ibu tahu cara buat siswa itu bersemangat dalam pembelajaran di kelas. Mungkin saja metode Ibu itu kurang tepat nih. Metode pembelajaran. Dan kalau saran dari saya, mungkin Ibu bisa aja pakai teori konstruktivisme. Teori ini itu menekankan pada pengalaman siswa gitu, Bu. Teori konstruktivisme? Teori seperti apa itu, Bu? Misalnya nih, kalau saya di dalam kelas, saya biasanya memberikan tugas untuk penelitian sederhana gitu. Lalu, siswa itu bisa saja mempresentasikan dari hasil penelitian mereka tadi. Lalu, siswa juga bisa turut aktif dalam kelas itu, Bu. Tapi, saya masih kurang paham nih. Ibu bisa kasih contoh sederhana penerapannya nggak nih? Bisa. Saya akan jelaskan. Contoh dari sederhananya itu, misalnya nih, Bu, kita analogikan. Misalnya kita analogikan seperti ini, Bu. Bayangkan seorang anak yang sangat dekat dengan orang tuanya. Anak ini tinggal di lingkungan peternakan. Kemudian, seiring zaman, anak ini memiliki pemahaman mengenai hewan-hewan ternak nih. Kemudian, dewasanya ia memilih menjadi dokter hewan ternak karena ilmu yang ia dapatkan selama ia hidup bersama keluarganya. Oh, seperti itu. Lalu, penerapan di kelas bagaimana ya, Bu? Gini ya, Bu, kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, kita itu bisa saja mendorong para murid untuk memahami. Lalu, mereka bisa berpikir ulang serta mendemonstrasikan gitu, Bu. Kalau saya sih di kelas biasanya itu, Bu. Kalau saya sih biasanya melakukan praktek gitu ya, Bu. Tapi sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu agar siswa menjadi tertarik dan penasaran dengan pembahasan yang akan Ibu ajarkan. Setelah saya sampaikan ilmunya, selanjutnya saya minta siswa untuk memecahkan permasalahan dengan praktek secara berkelompok. Praktek membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Setelah itu, saya meminta untuk memaparkan presentasi hasil observasi atau merekonstruksi hasil diskusi mereka mengenai perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Dan sembari saya berikan penguatan dan koreksi hasil observasi mereka. Oh, begitu ya, Bu. Mind blowing banget ya teorinya. Iya, memang mind blowing banget, Bu. Jadi Ibu tertarik nggak nih? Banget, Bu. Bangetnya kebangetan banget. Nanti Ibu jangan lupa terapin di kelas ya. Baik, Bu.